Oke, hey, halo Nissan Lovers, selamat datang di channel yang membahas seputar mobil Nissan. Dengan saya Parnamian Johannes, Kepala Cabang Dealer Nissan TBC Matupang, Jakarta Selatan. Jika Anda saat ini sedang mencari review seputar mobil Nissan dan masih ada yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda hubungi saya sekarang di nomor yang ada di bawah ini. Saya cantumkan juga link WhatsApp saya di kolom deskripsi paling bawah. Nissan Lovers, di konten kali ini saya mau mengajak Anda, saya akan mereview secara vlog Nissan Magnite tipe Premium CVT Two-Tone berwarna merah ini. Nah, seperti apa sih programnya di bulan Maret 2023 ini dan harganya berapa, lalu promonya apa? Saya akan sharingkan untuk Anda. Jika Anda pencinta mobil Nissan atau kedepannya ingin tahu update seputar mobil Nissan, gak ada salahnya, subscribe aja channel ini sekarang, nyalakan belnya juga supaya nanti Anda dapat notifikasi dari saya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja vlog review Nissan Magnite Premium CVT Turbo ini. Tonton sampai habis. Oke Nissan Lovers, kita langsung bahas saja keseluruhan Nissan Magnite ini. Pertama dari tampilan depannya. Ya, kalau Anda lihat tampilan depan Nissan Magnite ini memang kesan sportinya langsung terasa ya. Dari grillnya dia ada ornamen black piano berbentuk honeycomb, dan ini logo Nissannya sudah yang terbaru. Di bawahnya ini ada kamera, ini rangkaian teknologi kamera round view monitor ya. Nah, grillnya dibentuknya seperti ini, memang sedikit berbeda dengan grill Nissan yang lain ya, bentuknya dia oval seperti itu. Lalu kalau kita lihat ke bawah, dia ada ornamen silver di sini, jadi membuat kesan sportinya makin terasa gitu ya, ornamen silver bergerigi. Lalu di sini fog lampnya dia bentuknya kotak ya, dan ini sudah LED. Di atasnya juga ada DRL ya, jadi DRL ini menyatu gitu, seperti menyatu dengan lampu utamanya yang sipit-sipit seperti ini ya. Ini untuk lampunya juga sudah proyektor, jadi tingkat keterangannya juga sudah sangat baik. Lampu sennya dia ada di sini. Oke, ini tampilan depan ya. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat dari sisi sampingnya. Oke, untuk sampingnya sendiri Nissan Magnite ini kita bahas dari bannya dulu ya. Bannya itu mereknya CIAT Secure Drive dengan profil 195 60 ring 16 ya, jadi ringnya ini ring 16, dan secara desain ringnya ini dia model two-tone, perpaduan chrome dengan warna black glossy. Logo dopnya juga sudah logo Nissan terbaru. Di atasnya ada over fender yang cukup besar, jadi memang memunculkan kesan compact SUV nya, dan juga crossover-nya makin terasa dengan over fender yang ukurannya cukup besar ini. Lalu di sini ada logo dan tulisan Magnite ya, tulisan Nissan Magnite di sini, jadi makin mempermadis tampilan sampingnya. Oke, saya akan zoom out untuk Anda. Nah, kalau dilihat dari samping, dia di bawahnya ada backlighting berwarna hitam, lalu dilapis lagi dengan silver, jadi kalau dilihat dari samping jadi lebih menyala gitu ya. Lalu kalau ke atas lagi, di sini handle-nya sudah chrome, model grip. Ini ada keyless entry button-nya, lalu ada chrome juga di window line-nya, dan untuk di spionnya dia di bawahnya ada kamera, rangkaian kamera 360. Modelnya two-tone ya, tadi seperti saya bilang merah ini adalah merah two-tone. Jadi atasnya ini berwarna hitam, spionnya juga berwarna hitam. Jadi kesan sportinya makin dapat. Di atasnya ada roof rail ya. Roof railnya ini bisa dimuat bobot ya. Ini ada lubang-lubang di sini. Ini bisa kita lepas. Nanti kita bisa pasangkan roof rack gitu, dan bisa mengangkat bobot kurang lebih sampai 40 kg. Ya, tampilan sampingnya seperti ini Nissan Lovers. Sekarang kita akan lihat ke belakang. Untuk di belakang, desain lampunya ini yang saya suka ya. Desain Eagle Eye kita sebutnya. Ini perpaduan lampunya, dia di sini masih bohlam, dan ini untuk lampu mundurnya ya. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, oke, nah ini dia ya, ada tulisan Magnite di sini, logo Nissan terbaru. Di sini ada kita sertakan juga dengan defogger ya. Model yang sekarang dia antenanya sudah model shark fin ya. Nah, seperti ini ada tulisan turbo, karena memang Nissan Magnite ini adalah mobil 1000 cc turbo milik Nissan
ya, jadi secara powernya sudah terbaik di kelasnya. Dan ini ada 4 buah parking sensor di sini ya, jadi ngebantu kita kalau kita mau mundur, dan ada kamera. Jadi ada kamera di sini, ini juga rangkaian kamera 360. Untuk transmisinya dia sudah CVT, dan kita sematkan di sini tulisannya ya, CVT. Artinya secara transmisi sudah transmisi tanpa hentakan. Ya, ini model tampilan belakangnya. Kita akan lihat sisi dalamnya seperti apa. Oke, sekarang kita akan masuk. Oke, dari door trimnya dulu. Dia modelnya di sini hard plastik, tapi perpadu dengan fabric di sini. Bahan kain yang cukup halus, ya. Dan di sini ada pengaturan-pengaturan standar. Ini untuk pengaturan spion. Spionnya bisa kita lipat dengan menekan tombol ini. Ini untuk pengaturan pintu serta juga pengaturan jendela. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, untuk MID-nya dia sudah full LED ya, Nissan Lovers ya. Jadi tampilannya juga sudah tampilan terbaru, full LED, dan ini informasinya detail banget. Ya, di konten yang lain saya pernah sharingkan juga bahwa apapun yang kita pencet tombolnya di sini akan muncul. Contohnya misalkan kita mau temperaturnya kita naikin, dia akan muncul indikator temperatur naik. Untuk head unitnya seperti ini, dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless, jadi nggak usah pakai kabel lagi, kita sudah bisa konekkan ya. Model kisi AC-nya bentuknya honeycomb seperti ini ya. Saya pernah bilang ini udah mirip banget secara desain tuh sama kayak Lambo ya. Anda bisa cari deh Lamborghini seri apa gitu, Aventador apa gitu, saya lupa ya, tapi desain kisi AC-nya cukup menarik ya. Di bawahnya ini untuk pengaturan AC, dia udah model digital juga. Ini akan nyala ketika kita nyalakan mesinnya. Ada tuas-tuas pengaturan di sini, AC, lalu sirkulasi udara. Untuk AC autonya juga sudah disematkan. Nah, di sini dia ada tray lagi, jadi kita bisa naruh barang-barang di sini. Kalau di India sendiri ini bisa untuk, kalau nggak salah bisa untuk wireless charging, tapi yang di Indonesia dia nggak masuk ya. Tombol start stopnya ada di sini untuk nyalakan mesin. Di sini juga ada tray lagi ya. Kalau kita mau naruh handphone juga bisa di sini, dompet atau ya barang-barang kecil. Terus ini ada port USB 12 volt sama USB Type A. Nah, transmisinya seperti ini nih Nissan Lovers ya. Di bawahnya ini, di belakang ini ada tombol untuk aktivasi mode turbonya, mode sportnya. Tinggal kita pencet aja. Ya, dia untuk transmisinya bisa sampai L. L ini artinya untuk gigi rendah ya, 1 atau 2. Kita untuk kendaraan normal sih bisa ke D aja. Oke, lalu di sini ada cup holder untuk 2 buah cup ya. Ini ada armrestnya, walaupun ini nggak dibuka ya, nggak bisa dibuka ya, karena di sini ada kompartemen ventilasi AC juga di sini. Makanya ini dalamnya ada motornya, makanya nggak bisa dibuka. Dan jarang, saya harus bilang jarang mobil 2 baris yang punya kisi AC di belakang ini. Makanya ini keren banget kita sematkan AC untuk baris kedua, padahal AC-nya udah dingin. Untuk pengaturan lampunya di sini warnanya putih susu, sengaja lampunya warna kuning dilapis putih susu biar cahaya yang keluar juga lebih soft lagi. Sun visornya dilengkapi dengan vanity mirror, belum pakai lampu ya. Nah, ini dia ada di kiri dan kanan. Ini ada untuk ngebaca suhu ruangan, jadi untuk climate AC-nya bisa kita aktifasi. Ini sensor ngebaca suhu ruangannya. Ya, tampilan depannya seperti ini. Setirnya juga dia modelnya sudah dibalut dengan kulit ya, stitching warna putih di sini. Dan di sini ada untuk pengaturan cruise control. Walaupun untuk aktivasinya tuh ada di sini. Nah, ini aktivasi cruise control ada di sini. Kita untuk settingannya baru di sini. Jadi kita on off kan dulu, baru kita setting di sini. Oh ya, by the way, ini untuk level ininya ya, level lampu, sama ini untuk mode VDC atau mode traction control. Nah, ini ada pengaturan head unit ya di sini untuk pengaturannya. Jadi tampilan setirnya seperti ini, dan ini saya harus bilang masih cukup lega ya antara
setir dengan kaki ya, ini enggak terlalu dempet dan ini masih bisa diatur. Nah, ini dia, bisa diatur tilt steeringnya. Nah, ini dia ya. Jadi buat Anda yang memang butuh space lebih kalau ingin nyetir gitu ya, ini masih sangat mengakomodir. Walaupun ini masih bisa di-adjust ya, jadi ini masih bisa di-adjust kursinya. Nah, jadi lebih turun lagi, jadi lebih nyaman lagi kalau kita ingin berkendara. Oke, sekarang saya akan tunjukkan joknya. Desain joknya ini yang banyak di review positif dari baik itu YouTuber ataupun customer tuh desain joknya. Jadi desain joknya fabric tapi desainnya keren. Lalu di sini dibalut kulit dengan stitching warna putih. Ini kulit asli gitu ya, dibalut stitching warna putih, jadi kesan mewahnya makin dapat lagi. Sekarang kita akan lihat baris keduanya. Kita akan masuk. Oke, di sini Nissan Lovers akan semakin ngelihat ini kisi AC-nya disematkan 2 dan ini bisa on off. Ini menarik ya, bisa di on bisa di offin, maksudnya bisa ditutup katupnya. Nah, ini tampilan baris keduanya seperti ini. Ini ada grip handle-nya, ada juga ini pengait untuk mungkin pakaian gitu ya, hanger bisa di situ. Untuk legroom-nya termasuk yang cukup luas ya. Ya, untuk kelas mobil compact SUV ini legroom-nya sangat oke. Dan untuk headroom-nya ini juga, nah ini dia, saya tinggi 170, headroom saya masih cukup lega nih, hampir 2 kepal tangan ya. Jadi nggak ada masalah harusnya sih untuk kenyamanan di baris keduanya oke. Dan di sini juga dilengkapi dengan armrest. Nah, ini bisa dibilang jarang juga nih mobil 2 baris yang dilengkapi armrest di baris keduanya. Jadi armrestnya ini bisa kita pakai juga kalau kita berkendara misalnya cuma 4 orang gitu ya. Oke, ini tampilan baris keduanya. Sekarang saya mau tunjukkan Anda baris ketiganya atau bagasi. Tombolnya di sini untuk buka bagasi ya. Ada spacer di sini. Ya, ini bisa dicopot. Nah, jadinya bisa naruh barang ketika mobil pintu bagasinya dibuka, Anda bisa langsung naruh barang, jadi nggak miring. Oke, di sini ini lihat luas bagasi kurang lebih 452 liter. Jadi ini muat untuk 6 galon aqua kalau diibaratkan galon ya. Koper ukuran besar juga bisa muat 1 sama 2 koper ukuran kecil. Ini di belakangnya ada ban cadangan ya. Ban cadangan ini profilnya sama 195 60 ring 16. Cuma memang standar dari pabrikan velgnya masih kaleng. Oke, Nissan Lovers, itu dia secara singkat review dari Nissan Magnite ini. Sekarang saya mau bahas untuk Anda harganya. Nah, kita langsung bahas brosur aja nih ya supaya lebih enak. Oke, untuk harganya sendiri di bulan Maret ini Nissan Magnite ini kita bandrol ada 2 tipe ya, maksudnya 1 ton dan juga 2 ton. Perbedaannya hanya kurang lebih 2 juta aja. Nah, untuk tipe 1 ton di Nissan Magnite NIK 22 itu dibanderol dengan harga 293 juta. Ya, sedangkan untuk 2023 itu 301 juta 500. Jadi ada perbedaan 8 juta 500 untuk NIK 22 dan NIK 23. Untuk saat ini NIK 22 masih ready nih. NIK 23 kita inden mungkin bulan April akhir akan datang di Indonesia, tapi kita saat ini masih pasarkan NIK 22. Nah, itu dia. Adapun untuk diskonnya, untuk diskon Anda silahkan WhatsApp saya langsung aja, Japri aja. Nanti saya akan kasih tahu diskonnya, menarik nih NIK 22 nih. Ya, tambah lagi ada free service dan part sampai dengan 50.000 km atau 4 tahun. Ya, ini mana yang tercapai lebih dahulu. Jadi Anda selama 4 tahun atau 50.000 km nggak perlu pusing untuk urusan servisnya. Jadi sudah di cover semua oleh kita. Oke, Nissan Lovers, itu saja mungkin review singkat saya. Berikut informasi harga serta promo update-nya. Untuk diskonnya silakan Anda japri saya ya, nanti saya akan bocorin diskonnya berapa. Pokoknya diskonnya menarik deh, sangat menarik bahkan.
Oke Nissan Lovers, ini saja yang mau saya sampaikan di konten kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Jangan lupa subscribe, nyalakan belnya, like juga, dan yang pasti kalau bisa komen supaya makin rame channel ini. Ini saja yang mau saya sampaikan di channel kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan pesan saya seperti biasa cuma satu. Ingat Nissan, ingat Johan. Terima kasih sudah menonton.